Kita bisa nolong tapi nggak sampai kita mau tanda petik mau berkorban banyak untuk temen gitu kalau ya untuk sekedar temen gitu. Nah tapi kalau sahabat kayaknya faktor pembedanya mungkin kita ada ikatan emosi yang lebih dalam, kita mau berkorban buat dia, kita mau. Oke, by the way kalau misalnya nih ya persahabatan kan tadi juga pembicaranya tentang lifestyle gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau sekarang ini kondisi saat ini gitu ya, ya mungkin banyak juga dari teman-teman kita atau misalnya adik-adik kita atau bahkan bener-bener teman kita lah ya kasar gitu ya, teman kita yang akhirnya harus mengikuti lifestyle teman barunya atau sahabatnya demi eksistensi. Nah, gitu kan? Iya. Mau dia ngelakuin apa ya kita harus ikutan. Misalnya ke klub atau ya gue juga harus ikutan. Ya gue ini ya harus ya itu juga mungkin salah satunya. Kalau kayak gitu gimana? Apakah ya gimana ya kalau gue sendiri ya namanya juga teman ya udahlah ikut aja gitu. Kalau menurut kau Jun sendiri gimana? Menurutku sih di satu sisi emang kita kadang susah banget ya nolak kayak gitu yang namanya teman, apalagi teman kita udah dekat gitu. Oh, ya, kadang kita ya yuk ke rumah yuk. Ayo ada ayo. Kadang kita juga susah nolak. Iya, benar. Gak enak buat nolak gitu. Iya. Nah tapi relasi persahabatan bukan hanya di permukaan itu sih, soal ikut-ikutan gayanya dia atau ikut-ikutan kebiasaannya dia. Relasi persahabatan yang kita bahas ini justru lebih dalam dari sekedar itu gitu. Jadi bukan hanya ikut-ikutan tapi lebih ke apa ya, relasi emosi yang akrab, yang intim banget, yang bisa saling ngebangun juga satu dengan yang lainnya gitu. Oke, di satu sisi kita bisa ikutin sih, tapi sampai kapan sih kita bisa ngikutin itu gitu. Toh duit juga misalnya terbatas atau waktu juga terbatas, kita nggak bisa selamanya ngikutin. Tapi persahabatan yang kita bahas sekarang itu persahabatan yang jujur banget gitu, bahwa kita ngikut kita benar-benar ngejalin relasi itu bukan gara-gara embel-embel yang di permukaan itu gitu. Jadi lebih mendalam. Dan di satu sisi tadi kita udah bahas bahwa sahabat itu kan akan ngasih tahu, akan ngasih masukan, akan ngeritik kita juga, berani kritik bahwa apa yang kita lakukan ini berfaedah apa enggak sih sebenarnya yang kita lakuin berdua ini, misalkan dengan segala lifestyle yang kita lakukan itu apakah benar-benar membangun kita juga. Nah tentunya sahabat yang baik akan mengevaluasi itu gitu, akan sama-sama mikirin bener nggak sih apa yang kita lakukan ini gitu. Nah tentunya akan ngegiring kita akan lebih baik lagi sih. Mungkin itu komentar singkat. Komentar singkat ya. 5 jam kemudian. Aduh, bahasanya tuh kayak rapi, tertata ya. Gitu kan. Udah ngafalin berapa lama? Coba kita lihat dulu. Oh iya. Jadi tapi kalau misalnya nih, berarti kalau dibilang tadi kan tadi kamu bahas tentang lifestyle ya. Berarti kalau misalnya aku punya sahabat terus ketika aku berani berkata no gitu ya untuk ngikutin gaya hidup dia yang aku sendiri nggak bisa ikutin, misalnya kayak merokok ataupun hal-hal lain gitu ya, shopping, belanja ya kan beda ya. Kalau saya kan mulung kan, kalau dia sedih banget hidupnya ya. Ya kalau saya kan obralan ya. Kok saya diobral ya, beda-beda ya. Kalau saya kan belinya yang sale-sale, salah pisah. Iya gitu. Kalau dia kan yang gitu ya. Benar. Nah, ketika saya say no terus dia berkata, "Ya udah Chef, nggak apa-apa, tapi besoknya hilang gitu sampai bertahun-tahun hilang." Nah, itu berarti bukan sahabat dong. Kalau kalau yang kita bahas tadi, kalau sahabat sejati sih nggak akan kayak gitu ya. Akan ninggalin kita gara-gara kita nggak sama dia. Terus sebaliknya nih, persahabatan adalah merayakan perbedaan gitu. Nah yang menarik dari relasi persahabatan itu dia menembus perbedaan loh gitu. Misalkan laki-laki sama perempuan bisa nggak sahabatan? Bisa banget. Tua sama muda bisa banget sahabatan. Beda agama bisa nggak sahabatan? Bisa banget. Jadi relasi persahabatan ini satu relasi yang menembus itu semua gitu. Jadi perlu dipertanyakan kalau sahabat yang ngejauhin gitu ya, yang ngejauhin, yang meninggalkan begitu saja gara-gara nggak bisa nyamain nih misalkan entah itu lifestyle-nya, entah itu pakaiannya, mereknya dan lain sebagainya, harus dipertanyakan. Berarti bukan sahabat yang dalam gitu. Iya, apalagi kadang orang suka ngomong, lo udah nggak asik lagi loh gitu ya. Udah males. Udah nggak asik. Terus gue mikir, emang
kenapa emang gue selama ini asik ya? Justru malah iya. Jadi Gua gue baru kayak tahu sekarang. iya kan? Atau Ya aku ampun. hanya sebagai pengisi boncengan aja. Waduh ya, kok kemana ya urusannya? Beda. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih, tadi kan Kak Ujun bilang antara cowok sama cewek bisa bersahabat, gitu ya. Tapi terkadang nih ya, untuk urusan emosi tuh suka ada yang nggak bisa ditakar ya. Maksudnya dalam artian misalnya, aku tahu kamu sahabat aku, misalnya dia nih sahabat aku, ini hanya di depan layar doang nih sahabat aku ya. Kamu Contoh ya, contoh. Contoh Oke. di luar mah males. Dia sahabat aku, terus dia suka merhatiin aku gitu misalnya ya. Kan sahabat, nama juga sahabat, ngomongnya sahabat ya kan. Antar jemput ya misalnya ya. Terus aku bilang, aku lagi ada masalah nih. Oh iya ya, kenapa sini cerita. Nah gitu. Tapi itu kadang feeling different nah. Ada Gimana ya? perasaan lain Ada gitu perasaan lain ya, tapi kadang perasaan lain itu jadi bingung karena aku tuh tetap mempertahankan sahabat ini. Tapi susah, perasaan ini memberontak gitu. Serasa Ini ingin bisa jadi judul satu film gitu kan. Tapi Iya, pihak ngerti. yang Ngerti lainnya kan, itu ya? kayak aku Iya. tetap sahabat kok. Aku nggak ada rasa apa-apa. Iya gitu. Au. Iya, tapi terus misalnya dia jadian sama orang lain, loh kok jadi? Iya. Jadi kompleks ya, jadi kompleks. Iya maksudnya gimana ya cara tapi maksudnya boleh nggak sih kita tahan-tahan perasaan itu atau demi kelanggengan persahabatan Terus bagai kita kecoa. dengan alasan, aku nggak mau rusak persahabatan kita. Iya gitu. Gimana dong? Ini kayaknya bagus dijadiin topik berikutnya ya. Oh, kalau gitu Tapi mungkin- sampai jumpa. Cuman komentar sedikit aja bahwa Iya. relasi persahabatan itu juga bisa terjalin antara, menurut aku ya, gitu, di antara pasangan gitu yang udah menjalin keseriusan berhubungan gitu. Jadi bukan berarti ketika kita pacaran nih, terus kita nggak sahabatan, nggak juga. Justru relasi persahabatan bisa hadir bahkan di tengah relasi yang lain seperti relasi pacaran. Oh, iya, Terus iya. bahkan suami istri itu bisa menjadi sahabat juga gitu, ya. Iya, Dia benar. adalah istriku tapi dia adalah sahabatku juga, yang justru dengannya aku menjalani semua kehidupanku. Gitu. Justru lebih enak ya Lebih kalau enak dan lebih akrab gak sih? Lebih akrab intim ya. banget. Iya, benar-benar ya. Jadi bukan berarti dengan kita jadian, misalkan ya ini komentar aku aja sih, pendapat sendiri gitu. Dengan kita jadian bukan berarti kita nggak bisa sahabatan. Oh iya, tetap bisa Tapi kan tuh. bisa dijadiin alasan gitu. Iya, benar Bisa kan? padahal. Bisa Gini loh. ya. Iya. Ya, gitu, Ada gitu kandidat sih. lain nggak? Ya. Iya ngerti. Coba kamu ada pertanyaan lain nggak? Gimana? Ya, tapi tadi ngomongin tentang apa namanya ya kayak persahabatan, rasa segala macam. Tapi persahabatan itu sebenarnya apakah memang hanya adalah teman dari kecil, teman ketemu gede misalnya cewek lagi gitu atau cowok lagi gitu ya, maksud itu bukan yang ketemu karena memang ada rasa atau segala macam ya, tapi benar-benar pure sahabat gitu maksudnya ya. Apakah memang bisa juga terjadi gitu? Ketika sudah berumur pun bisa ketemu sahabat, bahkan bisa jadi bahkan jadi, nih sahabat yang lama ini bisa aja tanda kutip ditinggali. menemukan sahabat yang baru. Hmm. Gitu. Iya. Jadi lebih ke waktu kapan sih waktunya gitu kita dapat sahabat, apakah sahabat itu selalu teman dari kecil atau Iya, betul. waktu dewasa juga kita bisa. Ya itu pertanyaannya. Iya. Sebenarnya muter-muter. Jadi Kak Ujun tuh hanya menyimpulkan pertanyaan lo. Iya. Tapi jawabannya nggak ada Nggak kayaknya. ada ya. Terima kasih sudah menonton buat kali ini. Nggak jawab dulu. Bisa bervariasi sih, maksudnya teman kecil karena kita udah punya narasi bersama waktu kecil, tentunya ada emosi yang lebih dalam. Dan itu kemungkinan terjalin relasi persahabatan lebih besar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan kita bertumbuh nih. Dan seiring pertumbuhan kita itu kebutuhan emosi kita juga bertambah dan itu kita ketemu orang lain yang juga bisa memenuhi itu gitu. Jadi sangat mungkin sekali untuk ketemu orang sahabat di waktu kita dewasa gitu. Misalkan contoh temen waktu Elkana sekolah nih SMP gitu. Mungkin waktu itu deket banget gitu. Dan ini terus dijaga gitu, sampai sekarang ya jadi sahabatan gitu. Atau tapi sekarang Elkana udah kerja nih misalkan. Ada partner bisnis yang
ya oke juga misalkan, dan sering ini juga kontak juga, dan itu juga nggak menutup kemungkinan bisa jadi sahabat juga ya. Dan yang pasti sahabat itu gimana sih nentuinnya, maksudnya dia dibilang sahabat atau bukan itu kita sendiri yang menentukan, dalam artian kita memilih dia untuk menjadi sahabat kita, dan dia juga memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Jadi di sini tuh ada faktor milih juga gitu. Oh iya. Iya, jadi dari kapan dan sampai kapan, ya sampai kapan tuh mungkin kita bisa terus punya sahabat. Oh wow. Tadi bilangnya milih kan? Milih. Betul. Gimana kalau saya milih dia jadi sahabat tapi dia nggak milih saya jadi sahabat? Waduh, jadi sahabat bertepuk sebelah tangan ya. Jadi Menarik, iya, bukan cinta aja loh yang bisa bertepuk sebelah tangan. Sahabat juga bisa. Iya. Gimana tuh? Nah, kalau sahabat, Tinggalin aja. Waduh, kalau sahabat sih sama-sama gitu. Oh, Jadi gitu ya? waktu kita milih juga pasti dia merasakan hal yang sama juga sih gitu. Kalau dia mau jadi sahabat kita pasti sama-sama. Iya, ada sama-sama ya. Ada Chemistry. Bener chemistry ya. Iya, udah klop banget Oh, dah. iya, bener ya. Gitu sih. Kalau gitu gue mau kontak semua teman SD gue. Terus ngajakin reunian itu Iya, tempatnya. terus gua Itu seleksi. jadi panitia Gua- reuni akbar nantinya. Iya kan aku mau seleksi siapa yang punya chemistry tadi Oke, chemistry ya kan. Chemistry. Mantap Iya. Ya, Oke, jadi kan? nanti buat teman-teman yang nonton boleh tulis di kolom komen bagaimana cerita persahabatan Iya. kalian. Nah, boleh ceritain gitu ya. Mungkin ada yang dari kita bahas tadi, mungkin ada yang terjadi sama kalian. Iya, iya. Boleh aja tulis di kolom komen. Oke. Ya mungkin sekian dulu aja ya Iya. videonya. Terima Sekian kasih dulu. sudah Thank you. nonton. Dan jangan lupa subscribe Betul banget. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa buat tonton terus, santai aja. jangan bosen-bosen. Yoi. Ya, yoi. Terus juga kalau misalnya ada ide kira-kira mau bahas apa, Iya. konten apa, ya itu boleh tulis kolom komen ya. Kami sangat menunggu ya. Kami sangat menunggu ya. Mantap. Oke, mantap. Thank you. See you. Bye-bye. Bye. Halo semuanya, nama saya Ujung Junaidi. Saya melayani sebagai pendeta di GKI Guntur, Bandung. Buat teman-teman semua jangan lupa tonton video ini, ya, share, like, and subscribe. Santai aja dan ikutin terus video-videonya. Mantap.